Assalamualaikum sahabat channel Tanda Tanya. Hari ini saya akan menceritakan seorang pemuda yang tanpa sengaja menemukan bunker misterius. Ketika memasukinya ia menemukan batangan emas, tumpukan uang dan dokumen rahasia. Tidak hanya itu, sesuatu yang lebih besar daripada itu sedang menantinya. Namun sebelum ceritanya dimulai, saya sarankan like dan subscribe ke channel ini, agar membantu saya lebih semangat dalam membuat alur cerita seperti ini. Adit melangkah perlahan menyusuri jalur tanah sempit yang membelah hutan Gunung Halimun Salak. Udara sore yang lembab menyelimuti tubuhnya, sementara kabut mulai turun tipis-tipis di antara pepohonan tinggi yang menjulang. Daun basah memantulkan cahaya redup dari langit yang mulai berubah warna. Ia menarik napas panjang, menikmati aroma tanah dan dedaunan yang khas. Pemuda 20 tahun itu sedang dalam perjalanan sendirian, menantang dirinya menjelajah rute yang tidak biasa. Ia sudah terbiasa naik gunung bersama komunitas, namun kali ini ia ingin sendiri. Mencari ketenangan, melupakan rutinitas, dan mungkin menemukan sesuatu yang belum pernah dilihat orang lain. Peta digital di ponselnya menunjukkan jalur pendakian yang ia tinggalkan sejak 2 jam lalu. Sekarang hanya garis kosong dan titik biru yang diam. Tidak ada sinyal. Tidak ada internet. Kompas pun mulai berputar tak menentu. Adit tidak panik. Ia percaya diri. Ia sudah membawa perbekalan, senter kepala, pisau lipat, dan air minum. Namun satu hal yang tidak ia prediksi adalah betapa asingnya medan yang sekarang ia pijak. Jalur yang ia kira hanya jalur hewan ternyata semakin sempit dan menurun tajam ke arah lembah. Langit makin gelap. Kabut semakin tebal. Suara serangga dan burung malam terdengar semakin keras di telinganya. Ia mulai merasa bahwa ia bukan satu-satunya yang ada di situ. Seolah ada sesuatu yang memperhatikan dari balik pepohonan. Ketika hendak mencari tempat untuk bermalam, Adit melihat sesuatu yang ganjil. Sekumpulan semak-semak tampak seperti tumbuh di atas permukaan logam. Ia mendekat, menyibak daun dan ranting. Matanya membelalak. Di hadapannya ada sebuah pintu besi besar, setengah terkubur tanah dan tertutup lumut. Tidak ada pegangan, tidak ada tulisan. Tapi jelas sekali bahwa ini bukan buatan alam. Ini bukan batu atau akar tua. Ini adalah pintu masuk menuju sesuatu yang tersembunyi. Adit berjongkok. Ia mengetuk permukaannya. Suara denting logam terdengar berat. Jantungnya mulai berdebar lebih cepat. Apa ini? Senter di kepalanya menangkap kilauan kecil dari bagian sudut pintu. Sebuah celah, cukup untuk menyelipkan jari. Dengan kedua tangan, ia mulai mendorong. Tanah dan daun kering berjatuhan ke sisi. Pintu itu bergerak, perlahan, mengeluarkan suara gemeretak seperti engsel berkarat. Udara lembab keluar dari balik celah, membawa aroma besi tua dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Adit menelan ludah. Di balik pintu itu, tangga menurun gelap menyambutnya. Seperti mengundangnya masuk. Ia menatap sekeliling. Hening. Tidak ada suara. Tidak ada tanda kehidupan. Hanya ia dan pintu yang baru saja ia buka. Dan tanpa berpikir panjang, ia melangkah masuk ke dalam kegelapan itu. Langkah Adit menuruni anak tangga tua itu terasa lambat dan berat. Setiap anak tangga mengeluarkan suara gemeretak kecil, seolah protes karena diinjak kembali setelah sekian lama ditinggalkan. Cahaya senter dari kepalanya menyorot dinding-dinding sempit yang terbuat dari beton tua. Dinding itu lembab, dengan lumut yang tumbuh liar di sela-selanya. Beberapa bagian bahkan retak seperti pernah mengalami guncangan. Semakin ia turun, udara di dalam bunker itu terasa lebih dingin dan pengap. Bau karat dan tanah basah menyeruak. Ia terus menuruni anak tangga selama hampir 1 menit sebelum akhirnya mencapai dasar. Di bawah sana, ruangan itu lebih luas dari yang ia duga. Langit-langitnya rendah, tapi memanjang. Dindingnya diperkuat dengan besi-besi tebal yang berkarat. Adit menyapu cahaya senternya ke sekeliling ruangan. Beberapa meja logam berjejer di sisi kanan, penuh debu. Di sudut lain, terlihat tumpukan peti kayu, sebagian tertutup terpal tua yang robek.
Langkah Adit berhenti di depan sebuah meja dengan lemari besi kecil di atasnya. Ia menaruh ransel dan mencoba membuka laci lemari. Terkunci. Tapi di atas meja, ia menemukan sesuatu yang menarik. Sebuah buku catatan lusuh berbahasa asing. Ia membuka halamannya perlahan. Tulisannya tangan, rapi, tapi asing. Beberapa kata ia kenali. Nederlands, 1944, Operatie, gunung. Bahasa Belanda, detak jantung Adit meningkat. Ia belum bisa memahami isi catatan itu, tapi jelas tempat ini bukan tempat sembarangan. Ia menoleh ke arah peti-peti di sisi ruangan. Dengan hati-hati, ia mendekat. Salah satu peti kayu terlihat tidak terkunci. Tangannya gemetar saat membuka penutupnya. Isi peti itu membuatnya terdiam. Kilauan emas menyambut matanya. Batangan. Besar-besar. Beberapa terbungkus kain linen. Ada yang bersegel. Ada pula yang bertumpuk begitu saja, seolah disimpan dengan tergesa-gesa. Ia mengangkat satu batang emas dengan kedua tangan. Berat. Padat. Tidak ada keraguan, ini emas murni. Ia meletakkannya kembali dengan cepat, seakan takut harta itu akan meleleh atau menghilang. Pandangannya lalu beralih ke peti di sebelahnya. Ia buka perlahan. Kali ini uang tunai. Tumpukan uang kertas, banyak yang usang, beberapa bahkan masih dalam kondisi baik. Dolar Amerika, rupiah lama, bahkan yen Jepang dari masa perang. Adit terduduk. Otaknya berusaha keras memahami apa yang sedang ia lihat. Ini bukan sekadar tempat persembunyian. Ini, gudang harta. Tempat penyimpanan harta yang ditinggalkan. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, ia mendengar sesuatu. Langkah kaki. Pelan. Jauh, tapi jelas. Suara sepatu yang bergesekan dengan tangga logam di belakangnya. Adit segera mematikan senter di kepalanya dan bersembunyi di balik meja besi. Nafasnya tertahan. Ia menempelkan tubuhnya ke lantai yang dingin, menajamkan pendengaran. Langkah kaki itu mendekat. Pintu bunker masih terbuka. Siapapun itu, mereka sedang turun. Perlahan. Diam-diam. Adit memejamkan mata sejenak. Ini bukan hanya tentang emas, bukan hanya tentang penemuan. Ini mungkin sudah memasuki wilayah yang berbahaya. Langkah kaki itu berhenti di tengah tangga. Lalu terdengar suara logam bergesek. Adit menahan napas. Tangannya meraih pisau lipat kecil dari saku samping ranselnya. Cahaya dari luar bunker sudah menghilang. Sinar senja telah habis, dan malam mulai menyelimuti hutan di atas sana. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Namun justru itu yang membuat jantung Adit berdegup makin keras. Keheningan ini bukan pertanda aman, melainkan pertanda bahwa seseorang sedang mengamati. Cahaya kecil tiba-tiba menyapu dinding. Bukan dari senter di kepala, melainkan dari senter genggam yang diarahkan pelan. Gerakannya hati-hati, seperti milik seseorang yang sudah mengenal tempat ini. Adit mencuri pandang dari balik meja. Bayangan seorang pria terlihat samar di dekat tangga, mengenakan pakaian gelap, wajahnya tertutup separuh oleh penutup kepala. Pria itu berdiri mematung selama beberapa detik. Kemudian, ia berbicara dengan suara rendah namun tegas. Sudah kubilang, jangan buka pintunya terlalu lebar. Suara lain menjawab dari atas tangga. Lebih serak, terdengar lebih tua. Tak ada orang di sekitar. Kita harus periksa apakah masih utuh. Adit membekukan tubuhnya. Jadi mereka bukan orang biasa. Mereka tahu tentang bunker ini. Mereka pernah datang sebelumnya. Langkah kaki kembali terdengar. Kali ini dua orang. Adit merapat ke lantai, menahan setiap gerakan nafasnya agar tak bersuara. Cahaya senter mereka menyapu langit-langit, lalu beralih ke peti-peti. Lihat ini, suara yang lebih tua berkata, ada yang dibuka. Peti ini, bekas disentuh, kata yang satu lagi. Suaranya kini lebih tegang. Mereka semakin dekat ke arah meja tempat Adit bersembunyi. Salah satu dari mereka menyorot ke buku catatan yang tadi dibuka Adit. Ini terbuka. Seseorang sudah masuk ke sini.
Mungkin belum lama. Tiba-tiba, senter mereka menyapu ke lantai. Jejak sepatu. Masih basah karena tanah hutan. Adit menutup mulut dengan tangan. Seluruh tubuhnya menegang. Pisau kecil di tangannya sekarang terasa seperti tidak ada artinya. Cari dia, kata suara yang lebih muda, kini terdengar tajam. Dia mungkin masih di dalam. Lampu senter mulai bergerak liar, menyapu ruangan dengan cepat. Adit tahu, hanya masalah waktu sebelum ia ditemukan. Namun di sudut ruangan, ia melihat sesuatu, saluran pembuangan kecil yang setengah tertutup di balik rak besi. Lubangnya sempit, tapi mungkin cukup untuk menyusup. Dengan nafas tercekat, Adit merangkak perlahan, menjaga setiap gerakan tetap sunyi. Ia tahu bahwa satu kesalahan bisa berarti akhir. Cahaya senter menyorot tepat ke meja tempat ia sembunyi beberapa detik lalu. Tidak ada di sini, tapi jejaknya masih segar. Mereka belum menyadari perpindahannya. Belum. Adit mencapai lubang itu, menarik besi penutupnya dengan hati-hati. Tangannya gemetar, tapi fokusnya tak goyah. Ia mendorong tubuhnya masuk ke ruang sempit itu, merangkak dalam gelap, membiarkan dingin logam menyentuh kulitnya. Di belakang, suara pria-pria itu masih menggema. Mereka tak tahu Adit sudah tidak di ruangan itu lagi. Belum. Lorong sempit itu hanya setinggi dada, tapi cukup panjang. Udara lembab dan gelap menyelimuti sekeliling. Hanya suara nafasnya dan detak jantung yang menemani. Dan entah kemana lorong itu membawanya, Adit tetap bergerak maju. Karena kembali, bukan pilihan. Lorong itu sempit, berliku, dan penuh debu. Pipa-pipa tua berjejer di atas kepala Adit, beberapa bocor dan meneteskan air berwarna karat ke lantai. Setiap gerakan menghasilkan suara kecil, gesekan kain, dengusan nafas, denting pisau yang tergesek pinggang. Namun Adit tahu, di baliknya ada dua orang yang sedang mencarinya, dan suara sekecil apapun bisa jadi petaka. Beberapa menit ia merangkak dalam diam, menyusuri lorong yang seolah tidak berujung. Tangannya mulai pegal. Lututnya sakit. Tapi ia terus maju. Karena hanya itulah satu-satunya pilihan. Di ujung lorong, cahaya samar terlihat. Bukan cahaya senter, tapi lebih seperti cahaya lampu redup yang menyala stabil. Adit mempercepat gerakannya. Saat ia tiba di sumber cahaya, ia menemukan sebuah pintu logam kecil di lantai lorong, mengarah ke bawah. Tidak terkunci. Ada tuas besi di sampingnya. Ia menarik tuas itu perlahan. Bunyi klik terdengar. Pintu terbuka ke bawah seperti pintu jebakan, memperlihatkan tangga besi menurun ke ruangan lain. Cahaya kekuningan datang dari bawah sana. Adit ragu sejenak, tapi lalu menuruni tangga itu. Ruangan yang ia masuki berbeda dari bunker sebelumnya. Ini seperti ruangan kontrol. Panel-panel tua berjajar di dinding, beberapa lampunya masih menyala lemah. Mesin-mesin berdetak pelan, dan di tengah ruangan ada satu meja besar penuh kertas, peta, dan foto-foto tua. Adit mendekat, matanya menyapu dokumen-dokumen itu. Ada foto udara dari hutan yang sama. Tanda merah melingkari beberapa titik di peta. Beberapa coretan tangan berbahasa Belanda dan Jepang tertulis di pinggirnya. Di antara semua itu, satu dokumen menarik perhatian. Sebuah laporan berjudul Operatie Gunung Emas. Ia membaca cepat bagian yang bisa dipahami. Isinya menjelaskan tentang pengamanan harta hasil rampasan selama masa pendudukan, disembunyikan di beberapa lokasi terpencil di Jawa Barat. Lokasi utama disebut sebagai basis Alfa. Dan Adit sadar, tempat ini adalah salah satunya. Namun sebelum ia bisa membaca lebih jauh, suara dari atas lorong kembali terdengar. Gemerincing logam. Seseorang mencoba mengikuti. Mereka menemukan pintu jebakan. Waktu tidak banyak. Adit menyapu pandangannya sekali lagi. Ia melihat sesuatu di balik meja, sebuah brankas kecil, setengah terbuka. Di dalamnya, bukan uang atau emas, tapi sebuah kamera tua dan beberapa gulungan film. Ia mengambil semuanya, memasukkan ke dalam tas. Kemudian, pandangannya tertumbuk pada dinding belakang ruangan.
Ada pintu kecil lain, dengan roda putar seperti pintu kapal selam. Mungkin jalan keluar. Ia bergegas. Tangan memutar roda pintu dengan paksa. Berat. Bunyi berderak terdengar. Pintu terbuka, dan di baliknya ada lorong batu yang menanjak pelan. Gelap, tapi kering. Adit masuk, menutup pintunya kembali dari dalam. Suara langkah di belakang semakin dekat. Tapi ia sudah tak di sana lagi. Lorong baru ini berbeda. Tidak ada logam. Tidak ada pipa. Hanya dinding batu yang kasar dan dingin, seperti terowongan tambang tua. Udara di dalamnya lebih segar, memberi harapan bahwa mungkin ini akan membawanya keluar dari neraka bawah tanah ini. Namun ketika ia melangkah lebih dalam, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya kembali dingin. Di dinding batu, terukir lambang yang ia kenali dari pelajaran sejarah. Simbol Kempeitai, polisi militer Jepang zaman perang. Dan jika mereka yang membangun ini, maka belum tentu akhir lorong ini lebih aman dari yang baru saja ia tinggalkan. Langkah kaki Adit menyusuri lorong batu itu perlahan, menapaki tanah keras yang masih menyimpan aroma basah khas tempat tertutup. Lorongnya memanjang, hanya cukup untuk satu orang berjalan. Sesekali ia harus menunduk, menghindari langit-langit yang menurun rendah. Di dinding, ukiran-ukiran samar masih terlihat, huruf kanji, angka-angka, dan lambang-lambang militer Jepang. Setiap langkah membuatnya semakin dalam, seolah ia sedang menembus waktu, masuk ke ruang yang telah lama dilupakan manusia. Suara dari belakang sudah tidak terdengar lagi. Entah para pengajarnya kehilangan jejak, atau mereka sedang menunggu di tempat lain. Tapi Adit tahu, tak ada ruang untuk lengah. Tidak di tempat seperti ini. Lorong akhirnya terbuka ke sebuah ruangan kecil berbentuk bundar. Dindingnya dari batu, namun lantainya dilapisi keramik kasar yang sudah mulai retak dan mengelupas. Di tengah ruangan, berdiri sebuah altar beton pendek. Di atasnya, sebuah kotak logam yang tertutup rapat. Adit mendekat, menyorotkan senter ke permukaan kotak itu. Ada tulisan tua yang terukir rapi dalam huruf Jepang. Ia tak bisa membacanya, tapi lambang matahari merah dan simbol pedang di kiri kanannya mengingatkan Adit pada cerita tentang harta karun Perang Dunia Kedua. Cerita yang selama ini dianggap mitos. Tangan Adit perlahan menyentuh penutup kotak itu. Dingin, berat, tapi bisa dibuka. Ia dorong penutupnya perlahan, dan cahaya senter mengungkap isinya. Gulungan kain sutra. Di dalamnya, kalung-kalung emas dengan batu giok, bros perak bertatahkan zamrud, serta benda-benda upacara keagamaan dari emas murni. Beberapa di antaranya terlihat seperti artefak kuno, mungkin lebih tua dari masa Jepang sendiri. Namun yang paling mengejutkan adalah benda di sisi kotak. Sebuah gulungan peta, dibungkus plastik tahan air. Saat Adit membukanya, ia menyadari, ini bukan sekadar peta lokasi bunker. Ini adalah peta jaringan. Beberapa titik di Jawa Barat ditandai, dihubungkan garis merah yang membentuk pola. Di setiap titik tertulis kode, seperti B4, C2, dan A7. Jika benar, berarti ada lebih banyak tempat seperti ini. Sebuah sistem. Sebelum ia bisa memikirkan lebih jauh, suara lembut tiba-tiba terdengar dari lorong di belakangnya. Kau tidak seharusnya ada di sini. Adit langsung memutar tubuhnya. Di ujung lorong, berdiri seorang pria. Umurnya sekitar 50, berpakaian lapangan dengan syal hitam di leher. Cahaya dari senter kecilnya menyorot wajah Adit. "Siapa kamu?" tanya Adit pelan, masih menggenggam peta dan pisau lipat. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia melangkah masuk, menuruni 3 anak tangga batu ke dalam ruang bundar. "Namaku Harun," katanya. "Dan kau sedang menggali sesuatu yang seharusnya tetap terkubur." Adit mundur 1 langkah, menatap pria itu dengan waspada. "Kau bagian dari mereka?" Harun menggeleng. "Mereka mengejar kekayaan. Aku menjaga sejarah. Tempat ini bukan sekadar penyimpanan emas. Ini adalah titik gelap yang tidak pernah dicatat buku sejarah. Dan setiap orang yang menemukan terlalu banyak, biasanya tidak pernah keluar untuk bercerita."
Napas Adit tercekat. Harun berhenti hanya 2 meter darinya. Ia menatap peta yang ada di tangan Adit. Itu, kunci kesemuanya, katanya pelan. Dan sekarang kau sudah terlalu jauh untuk kembali begitu saja. Adit menatap lurus ke arah pria itu. Otaknya bekerja cepat. Setiap kalimat Harun hanya menambah pertanyaan, bukan jawaban. Dan satu hal yang disadari saat itu, ia bukan penemu pertama. Tapi mungkin, bisa jadi, ia yang terakhir. Ruangan bundar itu kini menjadi panggung bisu antara dua orang asing, yang dipertemukan oleh rahasia yang terlalu besar untuk disimpan, namun terlalu berbahaya untuk dibocorkan. Adit masih berdiri dengan tubuh setengah siap bertahan, sementara Harun menatapnya tanpa amarah, tapi dengan sorot mata yang dalam. Seperti menyimpan beban bertahun-tahun di balik pandangan tenangnya. Aku sudah menjaga tempat ini sejak usia 25, ujar Harun pelan. Ayahku, sebelum dia meninggal, memberiku catatan tentang bunker ini. Ia dulunya pekerja tambang zaman Belanda, yang dipaksa membantu Jepang menggali bunker penyimpanan seperti ini. Ketika perang berakhir, mereka menutupnya, membunuh para pekerja, dan meninggalkan semuanya begitu saja. Adit menelan ludah. Kenapa tidak melapor ke pemerintah? Ke media? Harun tertawa kecil. Suaranya pahit. Sudah. Tapi setiap kali seseorang menyentuh cerita ini, mereka menghilang. Kadang malam-malam, kadang siang hari, tiba-tiba hilang tanpa jejak. Ada yang berpikir ini hanya soal harta, tapi lebih dari itu, ini adalah luka lama bangsa. Harta ini adalah hasil rampasan. Emas dari rakyat. Dari keluarga yang dulu dibantai. Adit menunduk, menatap benda-benda berkilau dalam kotak logam. Betapa mudah baginya untuk terpikat oleh cahaya kekayaan, tanpa tahu darah siapa yang menempel di permukaannya. Harun mendekat dan mengambil gulungan peta dari tangan Adit, membuka lipatannya di meja batu. Lihat ini. Ini bukan hanya lokasi bunker, tapi juga jalur suplai. Sebagian besar titik ini terhubung ke gunung-gunung terpencil, air terjun, bahkan dasar danau. Mereka menyembunyikan emas di tempat yang tidak akan pernah diduga. Tapi yang paling penting, adalah titik pusat ini. Ia menunjuk sebuah lingkaran merah besar bertuliskan kode Zeta Zero. Adit menyipitkan mata. Lokasinya berada di perbatasan antara dua kabupaten, tepat di jantung hutan yang belum sepenuhnya dipetakan. Apa itu? Pusat komando, jawab Harun. Tempat dokumen utama. Arsip pengiriman, data nama korban, daftar pemilik emas. Jika tempat itu ditemukan, kebenaran tak akan bisa ditutup lagi. Adit terpaku. Ia tidak menyangka, dari langkah kakinya yang salah arah di hutan, ia justru membuka jalan menuju rahasia sebesar ini. Namun, belum sempat mereka berdiskusi lebih jauh, suara tembakan terdengar menggema dari lorong belakang. Dor! Keduanya tersentak. Harun langsung bergerak cepat, meraih sebuah tuas tersembunyi di balik rak besi, dan menariknya. Sebagian lantai bergerak, sebuah pintu tersembunyi terbuka perlahan ke arah bawah. Masuk, desis Harun. Adit melompat masuk terlebih dulu. Di bawah mereka, terowongan baru menanti. Sempit, namun cukup untuk lari. Harun menyusul, lalu menutup pintu itu rapat. Di balik dinding, langkah sepatu berat terdengar mendekat cepat. Mereka berlari dalam gelap, hanya mengandalkan senter kecil yang di bawah Harun. Nafas mereka berat, tapi langkah terus melaju. Siapa mereka? Tanya Adit sambil berlari. Orang-orang bayaran, jawab Harun cepat. Mereka bukan hanya pencari harta, tapi juga penjaga rahasia. Mereka dibayar untuk memastikan kebenaran tetap terkubur. Terowongan mulai menanjak. Udara semakin segar. Di kejauhan, cahaya putih samar mulai terlihat. Mungkin, itu pintu keluar. Namun suara di belakang juga semakin dekat. Dan Adit tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sedang berada dalam pengejaran yang bukan sekadar soal hidup dan mati, tapi soal apakah dunia akan tahu, atau tetap buta.
Terowongan itu berakhir di balik sebuah celah batu besar, tertutup oleh akar-akar pohon yang menjuntai seperti tirai lebat. Adit dan Harun menerobos keluar, terengah-engah, tubuh mereka penuh lumpur dan debu. Mereka kini berada di balik tebing batu, di lereng sebuah bukit. Cahaya pagi mulai merambat dari balik kabut, memberitahu bahwa malam panjang mereka hampir berakhir. Namun suara langkah kaki dan teriakan samar dari bawah menegaskan satu hal, mereka belum benar-benar bebas. Kita harus menuju ke atas, ujar Harun sambil menunjuk jalur setapak sempit yang memanjat bukit. Ada titik pandang di puncak. Dari sana kita bisa melihat kemana harus pergi selanjutnya. Adit mengangguk, menggenggam erat peta yang masih terselip di dalam jaket. Setiap langkah mereka membawa mereka menjauh dari pengejar, namun juga mendekat ke sesuatu yang lebih besar. Setelah hampir 20 menit mendaki, mereka tiba di sebuah dataran kecil. Dari tempat itu, terbentang pemandangan lebat hutan Jawa Barat yang begitu luas dan tak tersentuh. Kabut menyelimuti sebagian lembah, dan di kejauhan tampak air terjun mengalir tenang, mungkin salah satu titik di peta yang tadi mereka lihat. Adit duduk, menatap hamparan alam itu. Tempat ini terlalu sunyi untuk menyimpan begitu banyak kebisingan sejarah, gumamnya. Harun hanya mengangguk. Dan terlalu indah untuk menyimpan aib manusia. Suara dari balik pepohonan kembali terdengar. Pengejar mereka masih belum menyerah. Kita harus bergerak, kata Harun. Aku tahu tempat aman di balik bukit. Di sana ada seseorang yang bisa membantu menyebarkan informasi ini. Dia mantan wartawan yang kini tinggal menyendiri. Adit berdiri, namun sebelum mereka sempat beranjak, tembakan kembali menggema. Dor! Harun terhuyung, terdorong ke belakang. Peluru menghantam bahunya. Harun! Adit bergegas menangkap tubuh pria itu sebelum jatuh ke jurang. Darah merembes dari bajunya. Lanjutkan, jangan berhenti, desis Harun, suaranya gemetar. Tapi, bawa peta itu. Simpan kamera. Jangan biarkan mereka ambil. Langkah kaki semakin dekat. Adit tahu, ia tak bisa tinggal lebih lama. Dengan berat hati, ia menyelipkan peta dan kamera ke dalam tas, lalu menyeret Harun ke balik semak, menyamarkannya sebisa mungkin. Aku akan kembali, bisiknya pelan. Harun tak menjawab. Ia hanya menatap Adit dengan mata yang dipenuhi tekad dan harapan. Adit mulai bergerak, menuruni sisi bukit yang lain. Jalan setapak mulai hilang, digantikan oleh medan liar. Tapi ia terus melaju. Kini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk kebenaran yang ingin disampaikan Harun. Untuk cerita yang harus diungkap, tak peduli siapa yang mencoba menguburnya lagi. Di kejauhan, suara mesin terdengar. Helikopter kecil melintas rendah, seolah ikut mencari. Adit menunduk di balik pohon besar, menunggu helikopter lewat. Lalu ia melanjutkan perjalanan. Kini ia tahu kemana harus pergi. Titik pusat yang ditandai sebagai Zeta Zero menunggu. Dan dunia, belum tahu apa yang akan segera terungkap. Langit mulai menggelap ketika Adit akhirnya sampai di kaki gunung yang ditunjuk dalam peta sebagai titik Zeta Zero. Perjalanan menuju tempat ini memakan waktu 2 hari penuh. Ia berjalan kaki melewati rimba, menyeberangi sungai kecil, tidur di balik semak, dan menyembunyikan jejaknya dari para pengejar yang entah masih memburunya atau tidak. Namun sesuatu dalam dirinya mengatakan, mereka belum menyerah. Gunung itu tak bernama di peta modern. Tapi dari tanda-tanda alam dan catatan dalam peta tua Jepang yang ia bawa, Adit tahu, di sanalah pusat dari semua jaringan bunker berada. Ia mulai mendaki saat senja. Medannya terjal, nyaris tak ada jalur yang bisa diikuti. Tapi bekas-bekas kecil seperti batu disusun rapi, atau pohon yang ditebang miring dengan teknik lama, menjadi petunjuk samar yang cukup untuk menuntunnya. Malam turun, dan hawa mulai menusuk. Ia beristirahat sebentar di balik batu besar, meminum sisa air terakhir dari botol plastiknya. Senter kecil di sakunya hanya menyisakan cahaya redup. Tapi ia tak bisa berhenti sekarang. Beberapa jam kemudian, ia mencapai bibir kawah kecil di puncak gunung.
Di tengahnya, tertutup semak-semak dan lumut, terlihat bentuk bangunan setengah bulat, hampir seluruhnya ditelan alam. Dinding beton itu retak dan berlumut, namun satu sisi tampak seperti pintu besi tua, tertutup paksa dengan batang kayu dan rantai yang sudah berkarat. Adit mendekat. Tangannya meraba besi dingin itu, lalu menemukan celah sempit yang cukup untuk membuka sedikit pintu. Dengan tenaga tersisa, ia mendorongnya perlahan. Bunyi gesekan logam tua memekakkan telinga dalam keheningan malam. Pintu terbuka cukup lebar untuk ia masuk. Bau besi tua dan tanah basah langsung menyergap hidung. Ia melangkah masuk, menyalakan senter seadanya. Di dalam, lorong melingkar membawanya ke bawah tanah. Tak seperti bunker sebelumnya, yang satu ini jauh lebih besar. Struktur arsitekturnya lebih kompleks, ada lorong ke kanan dan kiri, serta tangga yang turun lebih dalam. Setelah 5 menit menyusuri lorong utama, Adit menemukan ruangan yang berbeda. Di dalamnya, rak-rak kayu tua masih berdiri kokoh. Di atasnya, kotak-kotak logam rapi, seperti laci arsip. Ia membuka satu kotak, dan menemukan dokumen tua, tertulis dalam bahasa Jepang, namun sebagian sudah diterjemahkan dengan tinta merah. Nama-nama, tanggal, jumlah, keterangan, diangkut ke titik B7, disimpan di Zeta, dieksekusi setelah selesai. Adit bergidik. Ia menemukan kamera tua berukuran besar, dipasang di sudut ruangan, mengarah ke sebuah meja bundar di tengah ruangan. Meja itu tertutup debu, namun di permukaannya terpahat simbol matahari merah dan kata dalam aksara Latin. Saksi terakhir. Saat ia hendak menyentuh meja itu, tiba-tiba terdengar suara dari lorong belakang. Langkah. Cepat. Mantap. Suara logam menyeret. Adit mematikan senter. Ia menahan napas. Berdiri di balik rak kayu. Siluet seorang pria masuk ke dalam ruangan. Ia membawa lampu kecil dan pistol di tangannya. Seharusnya kau tidak sampai sejauh ini. Suaranya berat. Tenang. Dingin. Adit mengenal suara itu. Itu suara orang yang dulu muncul dalam video yang sempat Harun tunjukkan padanya. Pria yang tak disebutkan namanya. Yang memimpin pencarian peta dan pemburu harta. Yang dipercaya membungkam para pelapor. Dan sekarang, mereka berada di ruangan yang sama. Adit menahan napas di balik rak kayu tua. Tubuhnya kaku, tangan gemetar menggenggam senter yang kini padam. Ia tahu ia tak bisa melawan pria itu. Tak dengan tangan kosong. Tak dengan kekuatan yang timpang. Tapi ia punya sesuatu yang lebih penting. Kebenaran, dan waktu yang mungkin tak banyak. Langkah pria itu semakin dekat. Suara sol sepatunya bergema di lantai beton. Ia berjalan perlahan, seolah sudah tahu ada seseorang di ruangan ini. Seolah mencium ketakutan di udara. Aku tahu kau ada di sini, Adit, ucapnya dingin. Kau pikir semua ini terjadi karena kebetulan? Kau pikir jalanmu ke bunker pertama, lalu ke Harun, dan akhirnya ke Zeta ini, semua karena nasib. Adit memicingkan mata di balik rak. Suara itu terlalu yakin, terlalu akrab. Kau dijebak, lanjut pria itu. Sejak awal. Langkah pria itu berhenti tepat di tengah ruangan. Ia mengarahkan lampunya ke arah meja bundar, memperlihatkan wajahnya secara utuh untuk pertama kalinya. Adit tercekat. Pria itu, bukan orang asing. Wajahnya mengingatkan pada foto tua yang pernah dilihat Adit di rumah almarhum kakeknya. Bukan kakeknya, tapi adik kakeknya. Paman buyut yang konon menghilang saat zaman peralihan Jepang ke Indonesia. Yang disebut-sebut bergabung dengan pasukan rahasia, dan tak pernah kembali. Aku tahu siapa kau, ucap Adit lirih, keluar dari balik rak dengan tangan terangkat. Pria itu menoleh, wajahnya keras namun tidak kaget. Kau memang cucu dari keluarga itu. Anak dari garis darah yang mereka pikir telah punah. Mereka siapa? Tanya Adit, masih dalam posisi defensif. Orang-orang yang menciptakan jaringan penyembunyian emas ini. Mereka bukan hanya tentara, tapi kongsi. Perpaduan Jepang, Belanda, dan beberapa pribumi pengkhianat.
Mereka menciptakan jaringan yang bahkan bertahan setelah perang usai. Adit menggeleng pelan. Kenapa semua ini disembunyikan? Kenapa dibunuh, dibungkam, dan dikubur? Pria itu mendekat satu langkah. Karena emas ini bukan sekadar harta. Ini adalah kunci kekuasaan. Kau lihat dokumen-dokumen itu? Nama-nama penerima. Banyak dari mereka kini adalah elit negeri. Keturunan mereka duduk di kursi tinggi. Jika semua ini terungkap, sistem akan runtuh. Negara akan terbakar dari dalam. Adit mengangkat tasnya perlahan. Aku akan membawanya keluar. Pria itu tersenyum samar. Dan bagaimana caramu? Jalan keluar sudah ditutup. Jalur masuk dijaga. Bahkan jika kau kabur, siapa yang akan percaya pada rekaman dari kamera rusak dan dokumen penuh debu? Adit menatap lurus padanya. Harun percaya. Dan akan ada yang lain. Wajah pria itu mengeras. Harun sudah mati. Ucapan itu menghantam Adit seperti palu. Napasnya tercekat. Mereka menemukannya beberapa jam setelah kau pergi. Dia bertahan. Lama. Tapi tidak cukup. Tangan Adit mengepal, matanya memanas. Aku tidak akan membiarkan kematiannya sia-sia. Pria itu mengangkat pistolnya. Cahaya dari lampunya menyilaukan wajah Adit. Untuk sesaat, hening membeku di antara mereka. Hanya detak jantung yang terdengar di kepala Adit, kencang seperti genderang perang. Namun sebelum pelatuk ditarik, terdengar suara gemuruh rendah. Dinding lorong bergetar. Tanah bergoyang. Bunker tua itu mulai retak. Entah karena usia, atau karena sesuatu telah digerakkan. Suara logam patah bergema dari kejauhan. Tidak, bukan sekarang, gumam pria itu. Adit melompat ke samping, menyambar kotak dokumen paling ringan dan berlari menuju lorong lain. Pria itu menembak, peluru menghantam dinding di dekat kepala Adit. Dor! Adit berlari dalam kegelapan, mengikuti lorong yang menurun tajam. Batu-batu mulai runtuh dari langit-langit. Bunker mulai ambruk perlahan. Suara mesin tua menyala sendiri dari kejauhan, mungkin sistem otomatis yang hidup karena getaran. Di ujung lorong, Adit melihat cahaya remang. Sebuah pintu besi setengah terbuka, dikelilingi akar dan tanah longsor. Ia melompat, menyusup ke dalam celah. Tubuhnya terbanting ke tanah berlumpur. Namun ia bebas. Dari dalam celah itu, ia mendengar suara pria itu memekik marah. Lalu, runtuhan besar menutup pintu besi sepenuhnya. Bunker Zeta Zero terkubur kembali. Tapi Adit masih hidup. Dan kini, dengan kamera, dokumen, dan darah Harun di pundaknya, ia harus mencari cara untuk membawa semuanya ke cahaya. Langit Jakarta tampak abu-abu pagi itu, seperti menyimpan rahasia yang tak mau dibuka. Adit berdiri di pinggir jalan kawasan Cikini, mengenakan jaket lusuh dan topi hitam untuk menyembunyikan wajah. Tas di punggungnya terasa berat, bukan hanya karena isinya, tapi karena beban yang belum sempat ia lepaskan. Sudah 2 minggu sejak ia keluar dari bunker Zeta Zero. Ia menyusuri jalan-jalan kecil, menumpang truk sayur, tidur di musola desa, dan sekali hampir tertangkap saat berada di terminal bus Bogor. Tapi ia selamat. Dan sekarang, ia sudah di tengah kota. Kamera tua itu telah ia pindahkan datanya ke flash disk kecil. Dokumen yang berhasil ia selamatkan sudah ia salin. Namun semuanya hanya akan menjadi tumpukan kertas dan piksel jika tak ada yang bisa menyuarakannya. Tujuannya jelas, bertemu dengan seseorang yang dikenal Harun. Seorang mantan wartawan investigasi yang kini hidup bersembunyi, setelah nyaris dibungkam karena mengungkap skandal tambang besar di Kalimantan. Namanya Pak Bram. Adit mengikuti petunjuk ke sebuah warung kecil di belakang bioskop tua. Dari luar, tempat itu tampak seperti warung kopi biasa. Tapi di dalamnya, mata-mata awas menyapu setiap tamu yang masuk. Adit menyebutkan nama Harun, dan tanpa banyak tanya, seorang pria tua dengan mata tajam membawanya masuk ke ruang belakang. "Jadi ini warisan Harun untuk saya?" tanya Pak Bram sambil membuka map coklat berisi dokumen yang Adit bawa. Adit mengangguk pelan.
dan warisan untuk negeri ini. Pak Bram membaca cepat, matanya menajam saat melihat beberapa nama. Tuan besar semua ini, gumamnya. Politisi, pengusaha, mantan jenderal, bahkan seorang mantan presiden. Ia menatap Adit. Kau tahu, kalau ini benar-benar dipublikasikan, kita mungkin tak akan hidup lama. Adit diam sejenak. Kalau kita diam, orang-orang seperti Harun akan mati sia-sia. Pak Bram menghela napas panjang. Lalu ia berdiri, mengambil kamera Adit dan menyambungkannya ke laptop tua yang penuh stiker. Ia mulai menyalin isi file video ke beberapa flash disk lain. Ada yang bisa dipercaya di luar sana? Tanya Adit. Masih ada. Tapi sedikit. Kita harus gerak cepat. Malam ini, aku akan kirim ke 3 tempat. Media independen di Jogja, seorang hacker di Bandung, dan satu lagi, aku tak bisa sebutkan. Semakin banyak orang tahu, semakin kecil peluang mereka bungkam semuanya. Tiba-tiba, suara pintu depan terbanting. 3 orang pria berpakaian biasa masuk ke warung. Salah satu dari mereka berbicara keras. Kami dari pengawasan wilayah. Ada laporan aktivitas mencurigakan. Mata Pak Bram menatap Adit tajam. Itu mereka. Sudah mulai. Ikuti lorong belakang. Sekarang. Tanpa pikir panjang, Adit meraih flash disk cadangan dan menyelipkannya ke dalam kaus kaki. Ia keluar lewat pintu belakang, menyusuri gang sempit dan kotor yang berakhir di jalur rel kereta yang sepi. Kereta melintas dengan kecepatan sedang, cukup lambat untuk ia meloncat ke salah satu gerbong barang yang terbuka. Tubuhnya terhantam keras ke dinding logam. Tapi ia berhasil masuk. Nafasnya berat. Dadanya sesak. Dari balik celah gerbong, ia melihat salah satu pria itu keluar dari warung. Mengangkat HT dan bicara sesuatu. Mereka tahu Adit masih hidup. Dan mereka akan terus memburunya. Tapi kini bukan Adit yang terjebak dalam permainan. Sekarang, sistemlah yang mulai retak. 3 hari berlalu sejak Adit melarikan diri dari warung Pak Bram. Ia kini tinggal di sebuah kamar sempit di pinggiran Yogyakarta, disembunyikan oleh salah satu jurnalis muda yang menjadi simpatisan gerakan media independen. Ia tidur di lantai, beralas tikar, dengan ransel tua yang masih belum pernah ia lepas jauh dari tubuhnya. Tapi malam ini berbeda. Pukul 10:15, salah satu media independen paling berani di negeri ini, yang selama ini dianggap kecil dan diremehkan, menyiarkan sebuah video berdurasi 7 menit 32 detik. Judulnya hanya satu kata, Zeta. Wajah-wajah yang dikenal publik, disebut satu demi satu. Rekaman dalam bunker. Kamera Harun. Suara pria misterius. Dokumen Jepang yang memuat transaksi emas dan pengalihan kekuasaan. Semuanya diputar tanpa sensor, tanpa jeda, tanpa musik dramatis. Hanya kebenaran mentah yang ditampilkan seadanya. Dalam waktu 1 jam, server mereka hampir tumbang. Namun video itu telah direplikasi, diunggah ulang oleh ribuan orang. Disalin, dibagikan, dibahas di media sosial, forum, hingga masuk ke grup-grup pesan pribadi. Tak bisa dihentikan lagi. Di balik tirai kamar yang tipis, Adit menatap layar ponsel kecil. Jumlah penonton naik ratusan ribu setiap menitnya. Wajah pria itu, paman buyutnya, muncul di layar, sedang bicara tentang sistem yang dilindungi oleh emas. Tentang pewarisan kuasa melalui kegelapan. Dan tentang saksi terakhir. Adit gemetar. 2 jam kemudian, berita mulai masuk dari stasiun besar. Terpaksa membahasnya. Ada yang menyangkal, ada yang pura-pura belum melihat, dan ada yang mencoba membelokkan narasi. Tapi satu hal pasti, semua orang kini sedang menonton. Di tengah riuh itu, Adit menerima pesan dari nomor tak dikenal. Pesan hanya berisi koordinat GPS dan satu kalimat. Kau belum lihat semuanya. Awalnya ia pikir itu jebakan. Tapi setelah berkonsultasi dengan jurnalis muda yang menampungnya, ia sadar, lokasi itu ada di sekitar lereng Merapi. Wilayah yang dulunya dikuasai oleh tentara Jepang untuk pertahanan akhir, namun tak pernah sepenuhnya dibuka untuk umum. Ada kemungkinan,
masih ada satu kebenaran lagi. Sesuatu yang belum terlihat. Sesuatu yang lebih besar dari emas, lebih dalam dari catatan sejarah. Kunci yang mungkin bukan hanya untuk membuka sistem, tapi untuk menjatuhkannya. Adit tak ingin pergi sendiri. Namun ia tahu, setiap detik ia bertahan di tempat ini, kemungkinan dilacak semakin besar. Ia meninggalkan flashdisk utama pada jurnalis tersebut, dengan pesan tertulis, "Jika aku tak kembali dalam 3 hari, sebar sisanya." Malam itu, ia naik ojek ke kaki Merapi. Udara dingin menyambutnya. Di langit, bulan menggantung penuh, pucat dan sunyi. Ia berjalan mengikuti titik koordinat yang diberikan. Jalan setapak makin menanjak. Tak ada suara, kecuali desir angin dan langkah kakinya sendiri. Setelah 2 jam perjalanan, ia tiba di sebuah bukit kecil dengan sebuah bangunan tua setengah tertanam tanah. Bukan bunker, tapi seperti gardu pengawas tua yang dilapisi besi karat. Di atas pintunya terukir simbol aneh yang tak ia kenali. Simbol itu mirip seperti cap matahari merah yang dulu ia lihat di meja Zeta Zero. Namun kali ini, ada tambahan. Sebuah angka besar terukir di bawahnya, 01. Dengan tangan gemetar, Adit mendorong pintunya yang berat. Dan kali ini, pintu itu terbuka sendiri. Pintu besi itu membuka perlahan dengan derit panjang, seolah telah menahan rahasia selama puluhan tahun. Udara lembab menyeruak keluar, bercampur aroma tanah basah dan besi tua. Adit menyalakan senter kecilnya, menyusuri lorong sempit yang menurun tajam, dindingnya dilapisi batu, bukan logam seperti di Zeta Zero. Setelah belasan meter, lorong itu melebar. Sebuah ruang besar terbentang di depannya, berisi puluhan peti kayu dan rak besi tua. Tapi yang paling mencolok adalah meja bundar di tengah ruangan, dengan panel-panel logam berkarat dan layar hitam yang tak lagi menyala. Di sisi ruangan, tergantung peta tua yang sudah pudar. Jejak merah menghubungkan titik-titik di berbagai kota besar. Jakarta, Surabaya, Makassar, bahkan sampai luar negeri, Tokyo, Manila, Amsterdam. Ini bukan sekadar tempat penyimpanan. Ini pusat kendali. Sebuah pusat koordinasi rahasia yang sepertinya digunakan untuk mengatur lalu lintas kekayaan gelap selama berdekade-dekade. Di tengah ruangan ada sebuah lempengan logam besar berbentuk lingkaran, mirip brankas, dengan simbol yang sama seperti di luar, matahari merah dengan angka 01 di bawahnya. Adit perlahan membuka salah satu peti kayu. Di dalamnya, tersusun rapi berkas-berkas tua, dengan segel dari berbagai negara. Ada surat pengakuan, dokumen perjanjian senyap antar agen, bahkan foto-foto eksekusi rahasia yang tak pernah masuk ke sejarah resmi. Ia membuka satu berkas dengan label, Operasi Tetes Emas. Isinya, dokumen transfer emas dari Indonesia ke luar negeri sejak tahun 1947, melalui jalur ilegal yang melibatkan oknum militer dalam dan luar negeri, bahkan organisasi keuangan internasional. Jadi, ini bukan hanya soal emas yang disembunyikan, gumam Adit lirih. Ini soal emas yang dipakai untuk membiayai sistem bayangan, untuk membentuk kekuasaan diam-diam, di balik wajah-wajah pemimpin yang kita pikir kita pilih. Tiba-tiba, dari balik lorong belakang, suara langkah terdengar. Bukan satu, tapi banyak. Adit mematikan senter, menyelinap ke balik salah satu rak besi besar. Ia menahan napas, tubuhnya kaku. 4 orang bersenjata lengkap masuk dengan langkah sigap. Di belakang mereka, seorang pria berkacamata gelap dan jas rapi berdiri diam, lalu berkata dengan suara datar, "Kita terlambat." Dia sudah membukanya. Orang itu mengambil salah satu dokumen dari meja dan membacanya cepat. Ia menggeleng pelan, lalu memerintahkan, "Bakar semua. Jangan ada yang tersisa. Termasuk anak itu kalau ditemukan." Api mulai dinyalakan. Bensin dituangkan ke berkas-berkas tua. Salah satu dari mereka sudah menyalakan obor. Adit tahu waktunya habis. Dengan cepat ia mengaktifkan kamera kecil di jaketnya. Kamera cadangan yang masih merekam sejak ia memasuki bunker ini. Ia menekan tombol, upload otomatis,
yang terhubung ke jaringan darurat lewat sinyal satelit mini yang ia aktifkan 2 jam lalu. Ia tak tahu seberapa kuat jaringannya, tapi ia berharap cukup untuk mengirim satu video, satu pesan terakhir. Tepat saat ia berlari ke pintu keluar, salah satu tentara melihatnya. "Tangkap dia!" Peluru menyalak. Adit menyelinap ke sisi lorong, melompat menuruni tangga batu, hampir terpeleset, lalu menerobos keluar saat api mulai menjilat dokumen-dokumen berharga itu. Di luar, langit mulai memerah. Matahari pagi menembus kabut. Di kejauhan, suara helikopter terdengar. Namun bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk memburu. Adit terus berlari, menyusuri hutan, membawa satu-satunya salinan file yang tersisa, yang kini sedang dikirim ke ribuan server otomatis di luar negeri, terprogram untuk menyebar jika Adit tak menghubungi mereka dalam waktu 48 jam. Dan untuk pertama kalinya, sistem bayangan itu tak bisa lagi sembunyi. Karena nama-nama mereka sudah diketahui. Karena wajah-wajah mereka sudah terekam. Karena darah Harun belum dibalas. Terima kasih sudah menonton alur cerita kali ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update cerita seru lainnya. Jika ada saran atau request alur cerita yang ingin dibahas, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak.